Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baca Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Tia, informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Jember hingga Banyuwangi. Koran Memo X edisi hari ini 18 Februari 2025. Langsung saja. Berita Jakarta hari ini, jelang Ramadan harga minyak goreng di angka 60.000. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap menjelang Ramadan harga bahan pokok mulai naik. Seperti harga minyak goreng, jenis minyak kita menunjukkan tren kenaikan di berbagai wilayah di Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini memaparkan kenaikan harga minyak goreng paling terasa di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Harga tertinggi terdapat di Kabupaten Intan Jaya yaitu sebesar 60.000 per liternya. Kementerian Perdagangan menyoroti kenaikan harga minyak goreng ini sebagai dampak dari harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional. Berita Jakarta hari ini. Tidak terdampak efisiensi anggaran dana desa sebesar 71 triliun aman. Kepala desa dan warga desa seluruh Indonesia tak perlu khawatir dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran, kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Yandri juga menegaskan efisiensi anggaran tidak mengganggu rencana kerja Kemendes PDT yang telah terstruktur sebelumnya. Selanjutnya berita Malang. Anggaran dipangkas 50%, pemantauan gempa bumi tetap dilakukan. Efisiensi anggaran juga dialami lembaga pemerintah non-departemen seperti BMKG berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Pemangkasan anggaran untuk BMKG sebesar 50% dan BMKG harus menerima pengurangan 1,4 triliun. Sering terjadinya gempa bumi termasuk di Malang Selatan, masyarakat membutuhkan informasi terkait kejadian gempa bumi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Karangkates Makmuri menyampaikan meskipun ada pemangkasan anggaran, secara operasional tidak terdampak. Namun pemantauan gempa bumi ini tetap kami lakukan selama 24 jam. Sensor kami yang tersebar di Jawa Timur akan tetap beroperasi. Masih dengan berita Malang, Dishub segera buka program mudik gratis. Seperti tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang kembali akan mengadakan program mudik gratis untuk libur Lebaran 2025 mendatang. Untuk metode pendaftaran kurang lebih masih sama dengan tahun sebelumnya. Warga mengisi Google Form sambil melampirkan KTP dan KK. Sekitar sepekan kemudian akan ada balasan terkait kapasitas dan kota pemudik yang akan tersedia. Berita selanjutnya, berita Banyuwangi hari ini. BEM Untak Banyuwangi kecam pemerintah pusat pangkas anggaran pendidikan. Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Untak Banyuwangi gelar aksi demonstrasi tolak pemangkasan anggaran tahun 2025 yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Aksi mahasiswa yang digelar di Sampang 3 DPRD Banyuwangi diwarnai pembakaran ban mobil. Dalam orasinya, para mahasiswa tersebut mengecam kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar kepada sektor pendidikan. BEM Untak Banyuwangi menuntut agar pemerintah pusat fokus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang menjadi skala prioritas. Di tempat terpisah, mulai Senin 17 Februari kemarin, BEM seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap. Berita dari Jember, terobos pintu perlintasan, dam truk tertabrak KA Logowa di Jember, 1 orang tewas. Kereta api Logowa relasi Ketapang Purwokerto menabrak dam truk tanpa muatan di jalur perlintasan langsung nomor 162 Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrak, Jember. Akibatnya supir truk tewas seketika dalam kejadian tersebut dan sesampainya di JPL 162 Jalan Rasamala, truk tersebut nekat menerobos pintu perlintasan KA yang telah ditutup hingga menyebabkan pintu perlintasan tersebut sebelah barat patah. Selanjutnya berita dari Kediri, Satlantas Polres Kediri sosialisasikan operasi keselamatan Semeru lewat siaran radio. Satlantas Polres Kediri melaksanakan kegiatan sosialisasi operasi keselamatan Semeru di stasiun radio Karisma Kecamatan Pare. Sosialisasi diharapkan bisa lebih luas menjangkau masyarakat dan dapat berinteraksi langsung dengan pendengar radio. Ibda Henry mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi melalui radio karena dipandang efektif dan bisa menjangkau masyarakat luas. Dan harapannya semoga masyarakat bisa tertib berlalu lintas untuk keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo janji segera perbaiki rumah warga korban kebakaran di Sambung Rejo, Sukodono. Pemkab Sidoarjo menunjukkan
respons cepat dalam menangani musibah kebakaran di Sidoarjo. Pada Jumat siang kemarin, musibah kebakaran terjadi di rumah Nyonya Kasmini, warga desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono. Dalam kunjungan itu, Subandi memastikan pihaknya akan segera memperbaiki bagian rumah yang rusak agar Nyonya Kasmini dan keluarganya bisa kembali tinggal dengan nyaman dan aman. Selain bantuan perbaikan rumah, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo memberikan bantuan sosial berupa bahan pokok untuk meringankan beban keluarga. Selanjutnya, berita dari Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo dorong penataan pasar tradisional. Pemkab Sidoarjo kembali menggalakkan program kerja bakti dalam bentuk penataan pasar tradisional. Kali ini dilaksanakan di Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Program ini menjadi bagian dari rangkaian program Jihad Rawat Kali yang digagas PLT Bupati Sidoarjo. Subandi sejak 3 minggu lalu, selain fokus pada pembersihan sungai dari sampah, Pemkab Sidoarjo juga berupaya meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pasar tradisional melalui penataan lingkungan pasar. Selanjutnya, berita dari Surabaya. Lewat aplikasi Eri Cahyadi, izinkan ASN Pemkot Surabaya bisa bekerja di mana saja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengizinkan jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Surabaya work from anywhere atau bekerja di mana saja. Nah, menurutnya jajaran PD di lingkungan Pemkot bisa menyelesaikan tugasnya cukup menggunakan aplikasi saja. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan ASN di lingkungan Pemkot Surabaya boleh WFA bekerja di mana saja asalkan semua tugas-tugasnya selesai tepat waktu. Dan berita yang terakhir, berita dari Surabaya. Aksi mahasiswa Indonesia Gelap digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur. Demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jatim berakhir ricuh pada Senin 17 Februari 2025. Kericuhan tersebut bermula ketika mahasiswa hendak maju melewati batas pagar kawat yang dipasang polisi. Hal ini karena masa aksi tak kunjung ditemui oleh Ketua DPRD Jawa Timur yang sedang didesak untuk menyampaikan tuntutan kepada Presiden. Setelah itu, polisi yang bertugas dalam aksi tersebut langsung menembakin water cannon ke arah mahasiswa yang sedang beraksi. Nah, bagaimana nih menurut Sobat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X. Sampaikan terima kasih.